saat ini, kita tidak bisa menyangkal bahwa Jakarta telah mengalami perkembangan yang pesat dalam berbagai bidang, baik ekonomi maupun sosial budaya. Tidak heran bila kota ini sering dipandang lebih maju dibandingkan dengan kota-kota di sekitarnya. Meskipun demikian, perkembangan yang begitu pesat menimbulkan sisi gelap, yakni penurunan mutu lingkungan hidup yang disebabkan oleh tingginya volume sampah serta kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga membuat saluran air menjadi tersumbat akibat tingginya volume sampah. Tentunya perubahan lingkungan sangat mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Bahwasannya, sikap dan pengetahuan tidak selalu berhasil menciptakan perubahan perilaku. Hal ini dibuktikan oleh fakta yang terjadi. Sampah-sampah organik maupun non-organik masih banyak berserakan di pinggir-pinggir jalan, bantaran sungai, sudut-sudut kota. Pada tahun 2015, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015 mengenai prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan, membentuk satuan petugas kebersihan di setiap kecamatan di DKI Jakarta. Kalau terbentuknya di bawah Dinas Lingkungan Hidup atau dulu namanya Dinas Kebersihan itu dari tahun 70-an memang kita sudah dikenal dengan pasukan kaos oranye di dalam berseragam oranye. Tapi campaign kita terkait pasukan oranye itu ya di sekitar tahun 2014-an lah baru mulai. Kemudian di tahun 2015 PPSI terbentuk dan warnanya juga oranye. Akhirnya dikenal ada dua tadi, pasukan oranye dan pasukan oranye di bawah Dinas Kebersihan yang sekarang di Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian pasukan oranye yang di bawah kendali kelurahan. Kalau pasukan oranye yang di bawah Dinas Lingkungan Hidup itu, atau dulu sebelumnya itu adalah Dinas Kebersihan ya, itu mungkin dari sekitar tahun 70-80-an itu sudah dikenal sebagai pasukan oranye. Karena kita bisa lihat tuh tetap sampah dari zaman dulu kan memang udah oranye warnanya kan, tapi secara safety, K3, oranye itu warna kelihatan. Ketika dia menyapu di subuh-subuh, kan mereka melakukan penyapuan di subuh ya, dari jam 4, jam 5, di pinggir jalan. Oranye itu warna yang kicing dan masih kelihatan dari jauh gitu. Sehubung dengan adanya pemanfaatan sumber daya alam, agar lingkungan tempat kita tinggal tetap lestari, maka manusialah yang tepat sebagai pengelolanya. Maka kinerja pasukan Orange sangat dibutuhkan dalam melakukan pembenahan di Jakarta, baik dari segi kebersihan hingga keamanan di setiap daerah. PPSI itu adalah petugas prasarana dan sarana umum. Jadi kita petugas penanganan pertama untuk prasarana dan sarana umum di DKI Jakarta. Kita bekerja bukan cuma membersihkan, tapi juga menjaga, merawat, dan memperhatikan kondisi lingkungan. Apa mampet salurannya, atau jalanannya bolong, ya seperti itulah. Ya, untuk membantu penanganan sampah yang ada di masyarakat, kita bekerja sama semua sektoral dari tingkat kecamatan, kelurahan, rekan-rekan PPSU, Dinas Lingkungan Hidup, bahkan sektoral lain seperti UPK Badan Air yang melakukan penanganan sampah di bantaran kali, dan rekan-rekan dari sumber daya air dan lain-lain. Kalau pengawasannya di bawah Dinas Lingkungan Hidup ya tadi kita berjenjang ya.
organisasi kita tuh sampai tingkat kecamatan. Di kecamatan itu ada satuan pelaksana lingkungan hidup atau satpol LH gitu. Nah di situ ada sekitar ya 150 sampai 180 pasukan oren yang mereka terdiri dari tadi supir truk sampah, kru truk sampah, petugas tempat penampungan sampah sementara, kemudian juga ada petugas 3R yang melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait pengurangan sampah ya. Nggak usah pakai ongkos itu istilahnya, nggak kena macet. Jadi teman-teman juga pada semangat terus kerja. Ya ada sih sebagian yang gimana nggak enak sih kerja deket, pulang sebentar makan istirahat. Kalau jauh kena macet, berangkat sono masuk jam 7 dari sini udah jam 5 berangkat. Namun terkadang banyak orang yang memandang sebelah mata. Padahal mereka turut andil dalam membersihkan dan pembenahan kota Jakarta. Dengan sikap tegas dan percaya diri, pasukan Orange bergerak untuk menangani permasalahan yang ada tanpa memikirkan resiko yang mereka hadapi. Memang banyak warga kadang yang protes, ada yang nggak suka dengan cara kerja kita, atau mereka hanya melihat kita saat istirahat. Jadi pandangan mereka kok seperti itu, padahal sebenarnya nggak begitu. Tapi tanggapan kita sebagai PPSU ya sudah, pokoknya kita berbuat aja, berbuat yang terbaik, tetap seperti biasa bekerja, pandangan orang biasa aja. Toh nanti akan, yang penting dapat hasilnya mereka lihat dari kita. Mempertahankannya, kita juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membantu rekan-rekan PPSU dalam menangani sampah yang ada di wilayah tersebut. Karena tanpa dukungan dari masyarakat, beban rekan-rekan dari PPSU cukup berat. Jadi harapan kita sampai saat ini untuk mempertahankannya ialah peran serta dari masyarakat dalam penanganan sampah yang ada di wilayah. Mungkin di awal-awal ada seperti itu, ada banyak. Tapi semakin lama berjalan, PPSU mereka warga masyarakat semakin mengerti bahwa PPSU seperti itu. Sekarang cuma 1-2 lah, nggak banyak. Dan semua itu tertanggapi dengan senyum aja. Karena toh kita kan sebenarnya pelayan masyarakat. Jadi mau nggak mau ya terima aja apa yang mereka ucapkan. Yang penting buktinya nggak ada seperti itu buat kita. Jadi kita nggak terbukti bahwa seperti pandangan mereka. Kita tetap berbuat, kita tetap menunjukkan prestasi. Lama-kelamaan mereka juga akan melihat sendiri bahwa PPSU ternyata tidak seperti bayangan mereka. Sedang tadi masyarakat masih ada yang peduli, ada enggak gitu. Ini harusnya mau seluruh warga Jakarta, terutama lingkungan RT atau kelurahan gitu. Ini benar-benar sama-sama yuk kita jaga kota kita. Ya, jangan cuma ngandel sama tim oren, nggak akan jalan. Tim oren itu kan sifatnya gimana sih ya? Jadi cuma membantu masyarakat sebetulnya, tapi secara penuh masyarakat yang harus dijaga lingkungannya masing-masing. Jadi ya semua mungkin berharap gitu, setiap individu masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing, yuk kita sama-sama ngejaga lah, dengan buang sampah mungkin di tempatnya dan segala macam.
tidak semua sampah itu dibuang ke TPA Bantar Gebang. Jadi ada rekan-rekan kita juga dari PPSU melakukan kegiatannya setelah mengambil sampah di warga atau masyarakat, sampah itu dipilah lagi menurut jenisnya seperti sampah anorganik dan organik. Dan setelah di sini sampah organik itu dimanfaatkan menjadi kompos, dan sampah anorganiknya itu dengan beberapa jenis ada yang dimanfaatkan dijadikan kreasi daur ulang, ada juga yang kita jual ke vendor. Kalau bank sampah itu kan memang ada nilai pemerintah, tapi kan untuk semua warga, bukan cuma PPSU. Tapi kita juga punya kesadaran untuk membuat bank sampah sendiri. Ada yang inisiatif dari kita, kemudian kita laksanakan sejak hampir 3 tahun ya. Bank sampahnya kita mulai rutin sampai sekarang. Jadi kita bikin kegiatan sosial, bikin jalan-jalan, atau hiburan-hiburan yang lain. Nah kalau untuk sosialnya kita bikin baksos, ada yang sakit atau mungkin ada yang wafat keluarganya, kita bantulah secara material dan non material ya. Kemudian untuk segi yang lain kita bekerja sambil memilah sampah. Sama plastik untuk dimasukkan ke bank sampah yang tabungannya nanti kita buat untuk santunan yatim di tiap tahun di bulan puasa. Begitu. Kita bersama-sama dengan masyarakat dari tingkat RW, RT itu melakukan sosialisasi kepada warga untuk melakukan penanganan sampah atau pemilahan sampah, dan dibentuklah bank sampah di setiap lingkungan warga. Dan siapa saja itu peran serta dari tokoh masyarakat, entah itu dari LMK, ibu-ibu PKK, yang didukung oleh tentunya dari pihak kelurahan. Memang ada formasi khusus yang kerjanya melakukan edukasi dan pendampingan masyarakat dalam pengurangan sampah. Bahkan kita juga menurunkan di setiap RW. Tahun ini setiap RW itu kita dampingin satu petugas untuk melakukan pengurangan sampah. Tadinya sih mau kolosal kita lakukan sekarang, tapi ada pandemi ya, tatap muka langsung, terus distancing itu kita terapkan, nggak kelihatan masif sih. Tapi kita merubah polanya, seperti misalnya dengan sosial media, dengan video pendek, gitu, dengan platform online. Kalau yang di bawah dinas lingkungan hidup, gaji mereka itu melebihi UMR ya. Jadi kayak super sampah dia 1,8 kali UMP. Kemudian operator alat misalnya di TPC Bantar Gebang itu 2,5 kali UMP. Jadi secara penghasilan mereka itu sama layak gitu. Kemudian juga dapat apresiasi penghasilan ke-13 gitu, menjelang hari raya, ternyata kita kenal THR, tapi namanya itu apresiasi sebenarnya. Jadi secara ekonomi, secara jaminan kehidupan, mereka sudah sangat layak, itu apresiasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya.
Mengawali dengan niat dan hati yang ikhlas dalam bekerja untuk menjaga lingkungan dan segala isinya. Mereka mempunyai kepuasan tersendiri dalam bekerja guna menciptakan Jakarta bersih dan nyaman. Karena setiap tindakan yang mereka lakukan begitu berharga di masyarakat. Mungkin suatu gebrakan yang sangat simpel dengan membuang sampah pada tempatnya merupakan suatu apresiasi tersendiri bagi pasukan Orange. Terlebih, hal ini dapat membawa perubahan besar bagi kota Jakarta sehingga dapat menjadi kota yang bersih dan nyaman. Ini pasukan Orange, jadi bukan cuma lagi tugas aja gitu, dengan bersihin kampung. Pulang itu banyak tetangganya pasukan Orange itu ikut ngebersihin kampung. Jadi bukan jam kerja, itu luar biasa buat saya. Makanya kalau bisa sih ya dipelihara terus gitu ya. Pelan-pelan gini, selokan yang masih mampet, kotor, segala macam dengan ada pasukan Orange, alhamdulillah jadi bersih gitu ya. Terutama kali di wilayah kita tempatnya ada kali gitu ya. Dulu itu kotor, sekarang alhamdulillah bersih. Jadi luar biasa buat saya. Kalau perlu pemerintah terus menjaga atau ditambahin, kalau mungkin lagi tambahin tim Orange ini karena sangat luar biasa peran dari masyarakat, terutama untuk kebersihan lingkungan. Memang kita diberi tugasnya, yang separuh dari tugas kita adalah termasuk melayani masyarakat. Tapi kita juga kan manusia biasa yang perlu sesuatu yang harus kita buktikan bahwa kita berguna.